Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis ya, atau belajar copywriting, menulis atau mengulas suatu tempat restoran dengan bahasa yang sangat-sangat ringan, tapi enak dibaca ya, dan juga mengajak orang lain atau pembaca untuk tetap mengikuti berita kita. Jadi dari dulu juga kita sudah harus bisa memancing pembaca untuk tertarik ya, untuk terus membaca berita kita. Jadi pemilihan judul juga seperti ini. Makan enak di Sky Host Restoran di Hotel Mercury. Nah, di sini ada semacam ajakan ya. Ini salah satu contoh judul berita di media online. Jadi dia bahasanya itu lebih lebih santai, tidak terlalu baku ya. Oke, baik, kita masuk ke kepala berita, ke lead ya. Jadi di dalam penulisan itu kan ada beberapa jenis ya. Jadi ada berita jenis straight news, ada running news, kemudian ada in-depth news, investigasi, dan ada feature. Nah, dari beberapa kategori berita tadi nanti akan kita bahas tersendiri ya. Seperti apa contohnya, penjelasannya seperti apa. Tapi pada kali ini kita akan bahas dulu jenis tulisan feature. Jadi feature ini dia tulisannya lebih santai, lebih rileks, apa. Tapi dia punya bobot poin di antara semua kategori berita tadi lebih besar. Kenapa? Karena memang diperlukan suatu ini ya boleh dikatakan suatu kemampuan atau skill untuk bisa menulis suatu berita-berita feature ya. Karena tidak semua reporter, tidak semua copywriter bisa menulis berita investigasi, bisa menulis berita in-depth news, tapi sangat-sangat jarang atau tidak semuanya bisa menulis feature. Jadi feature ini memang agak apa ya, agak-agak unik. Dia agak sedikit menabrak pakem berita-berita ya. Kalau berita yang lain di luar dari feature itu paragraf pertama atau lead itu dia adalah merupakan rangkuman dari seluruh berita, tapi tidak dengan berita feature. Berita feature ini di awal itu bisa bebas ya, mau yang apa, bisa tema utama juga bisa, tapi tema yang tipis-tipis ya, tidak terlalu dibuka secara lebar. Contohnya seperti ini. Bahasa pertama kali yang ditulis adalah belum kenyang sepanjang belum makan nasi. Nah, ini kita coba pakai apa? Kita masukkan idiom-idiom atau pendapat umum di luar ya. Kalau bahwa orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Nah, ini bisa kita masukkan di sini ya. Jadi, belum kenyang sepanjang belum makan nasi. Begitulah orang kita. Nah, ini penjelasannya. Ciri khas warga plus 62. Semua orang tahu siapa warga plus 62. Nah, ini adalah salah satu contoh permainan tulisan ya. Jadi kita bisa tulis ciri khas warga Indonesia, ciri khas warga berkembang atau ciri khas warga kita. Tapi ya kita bisa gunakan bahasa lain atau tulisan lain seperti plus 62. Yang pasti tulisan yang kita pilih itu sudah dikenal ya dan sudah menjadi bahasa umum di luar. Sehingga apa yang mau kita sampaikan itu langsung terekam, langsung dipahami oleh pembaca. Jadi lanjut, mau santap menu apa saja jika belum ditemani nasi, belum makan. Pola pikir seputar perut seperti itu memang terus melekat di benak warga kita. Tak terkecuali tamu dan pelanggan Sky House Rooftop Restoran. Nah, ini adalah artinya ini ada pengantar, kemudian ada sebab akibat, dan kemudian kalau mau makan yang enak pakai nasi ya ada di restoran Sky House. Ini adalah tujuan utama kita mengajak orang untuk mengetahui apa itu restoran atau apa objek apa yang kita akan tuju. Nah, kemudian masuk ke paragraf kedua. Paragraf kedua ini berisi penjelasan langsung ya mengenai apa yang akan kita ulas. Jadi biasa kalau dalam suatu restoran yang pasti kita bahas ada fasilitas ya. Fasilitasnya apa saja? Nah, di sini kita disebutkan fasilitas kenyamanan itu merupakan salah satu andalan. Oke, ini sudah umum. Kemudian apa sih yang bikin istimewa? Nah, itu bisa kita ulas di sini. Apa sih yang menjadikan tempat ini beda dengan lain? Nah, kalau di Sky House ini sesuai namanya dia adalah berada di
puncak suatu bangunan ya, bangunan hotel, sehingga view-nya itu sangat bagus. Jadi ketika untuk nongkrong, makan, ngopi itu wah pas sekali ya. Makanya di sini kita ulas fasilitas utamanya. Kemudian sebagai pengayaan berita, ini permainan kata, permainan kalimat. Restoran yang dibuka sejak Desember 2020 silam, ini adalah permainan kalimat. Ini sebagai kata ganti, sebagai restoran apa kita tulis Sky House ya. Sky Restoran. Jadi kata gantinya itu bisa ditulis kapan dia buka, kemudian berada di mana restoran ini bisa kita tulis di sini ya untuk menggantikan penulisan nama yang bersangkutan. Kemudian masuk ke menu. Selain menu apa aja sih? Nah, di sini dia ternyata selain ada menu western, nah ternyata juga mereka ada menu lain gitu loh. Tapi ini belum masuk ke situ, tapi ini masih kaitannya dengan fasilitas ya, fasilitas dan view. Jadi ada dua unggulan yang coba dipadukan di dalam berita ini. Yang pertama adalah soal menunya westernnya, kemudian soal view tadi. Nah, spot Skyhouse ini sangat pas bagi mereka gemar meninggalkan jejak akun ya, meninggalkan jejak di akun Semesta Mayanya. Nah, ini juga kembali soal permainan kata ya. Di akun sosial media ini kita silakan bermain-main dengan kalimat yang lain ya. Kemudian apalagi jelang senja hingga malam. Wah, ini sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Seperti bukan di Samarinda. Nah, ini juga menarik. Seperti bukan di Samarinda. Artinya di tempat kalian misalkan, oh nggak nyangka ternyata view-nya ini ada di kota sendiri. Nah, ini bisa kita masukkan di dalam di dalam berita. Kemudian ada penjelasan juga. Tadi kaitannya dengan paragraf pertama. Sky House ini juga menyediakan menu dengan nasi. Nah, mereka menyebut program ini Asian Fusion. Tentu saja ada nasi. Kalimat di sini kita bikin pendek-pendek supaya enak dibaca ya. Ingat rumus gampang membaca itu atau gampang dipahami oleh pembaca adalah satu kalimat itu satu tarikan napas. Kemudian ini ada narasumber, kita masukkan di sini. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, tulisan feature ini dia sedikit melanggar tanda kutip tata cara menulis berita ya. Kalau dalam berita yang lain itu kita tuliskan jabatannya dulu ya, baru nama. Tapi ini tidak. Ini bisa kita tulis namanya langsung. Kemudian ketika muncul pertanyaan siapa sih ini Estetika Putri, kita jelaskan di bawah. Perempuan yang menjabat marketing dan communication manager Mercure Samarinda. Nah, jadi kita mainkan di sini ya. Itu uniknya feature. Kita bebas mengotak-ngatik tulisan mau kayak gimana yang mau kita tampilkan ya. Oke, kemudian ini penjelasannya. Selanjutnya sama, ini adalah tak lengkap kalau kita mengulas restoran tanpa mewawancarai chefnya ya. Nah, di sini kita wawancarai eksekutif chefnya. Kemudian kita kulik apa aja sih nama-nama menunya ya. Ingat, untuk nama menu tidak perlu huruf besar ya, kecuali itu menyebutkan suatu tempat ya, seperti ini sate ayam Ponorogo. Satenya kecil, S-nya kecil, A-nya kecil, tapi nama tempat Ponorogo itu tetap besar. Karena apa? Karena dia menunjukkan tempat ya. Oh, ini agak kesalahan, seharusnya menggunakan huruf kecil ya. Kebanyakan saya lihat di berita-berita itu kawan-kawan reporter masih menulis menu dengan huruf besar di awal. Nah, itu sebenarnya tidak tepat ya. Oke, ini fotonya. Nah, kemudian tentu kita juga harus mencicipi menu ya yang ditawarkan. Biar apa? Biar kita bisa menjelentrehkan kesedapan menu tadi. Nah, begitu kita santap, baru kita ulas di sini ya. Nah, jangan lupa harus diulas. Nah, sekian. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk berita-berita seperti ini, berita editorial ya, ini kita sebut berita editorial. Jangan lupa kita wajib melampirkan informasi mengenai tempat yang kita ulas, apakah itu Instagramnya, alamatnya, dan paling penting adalah kontak person yang bersangkutan. Ini sangat penting ya.
Ini salah satu nilai jual berita vektorial. Oke, cukup sampai sini ulasan kita. Kita akan bahas lagi berita-berita lain dan cara menulis berita seperti apa. Terus pantau di konten ini. Terima kasih.